Assalamualaikum, hai Spazers. Kembali lagi di podcast kita kali ini, yaitu podcast keren, kreatif, reflektif, edukatif, dan ngobrol asik. Bersama saya Fiona Yasmin sebagai host pada podcast kali ini. Jadi kira-kira tema kita hari ini tentang apa ya guys? Ubur-ubur ikan lele. Kenalan sama OSIS yuk le. Nah guys, jadi kira-kira kita di sini kedatangan siapa ya? Assalamualaikum Pak Rey. Waalaikumsalam, Diona. Apa kabarnya hari ini Pak Rey? Alhamdulillah luar biasa, baik. Allahu Akbar. Oke. Bagaimana perasaan Pak Rey diundang ke podcast keren ini? Bapak sangat senang karena podcast ini dibuat atau juga dilaksanakan oleh anak-anak hebat OSIS SMP Islam Azhara 2 Polikon. Jadi sangat senang Bapak bisa diundang di podcast kali ini. Oke, terharu saya mendengarnya ya. Jadi Pak Rey, kami dari OSIS ada mempersiapkan beberapa pertanyaan yang kiranya bisa Bapak jawab ya Pak. Ya, boleh. Nanti kita sharing-sharing ya. Oke. Bisa dimulai sekarang ya Pak. Ya, Pertanyaan pertama yaitu sebagai pembina OSIS, menurut Bapak apa sih arti dan makna dari OSIS tersebut? Ya, kalau berbicara mengenai OSIS ya, Biona. Nah, sebenarnya kalau arti OSIS kan organisasi siswa intra Sekolah. Tapi kalau kita jauh lebih dalam mengenal makna dari OSIS itu sendiri, OSIS ini adalah rumah untuk para peserta didik belajar memimpin, belajar berorganisasi, belajar untuk mengatur ketika ada kegiatan, dan juga OSIS ini adalah tempat yang mana peserta didik ataupun murid yang anggota OSIS itu tidak hanya belajar berbicara di depan umum, tetapi juga melakukan aksi, tindakan nyata, apa yang mereka bisa berikan kepada sekolah. Jadi bukan tentang apa yang sekolah berikan kepada mereka, tetapi apa yang mereka bisa berikan kepada sekolah. Kan kayak tentang omongan aja ya, Pak ya, tapi juga tanggung jawab gitu. Tanggung jawab, belajar bertanggung jawab. Oke. Untuk pertanyaan kedua, apa sih Pak pengalaman yang paling berkesan selama Bapak menjadi pembina OSIS? Ya, sebenarnya Fiona, kalau Bapak sendiri kan tergolong baru ya untuk sebagai guru, karena Bapak di sini sebagai guru muda, juga Bapak baru pertama kali menjadi pembina OSIS, tetapi banyak juga pengalaman-pengalaman yang Bapak temui di mana ketika awal-awal menjadi pembina OSIS memang ada beberapa peserta didik itu yang masih malu-malu. Tapi ketika dia sudah bergabung bersama OSIS, ketika dia sudah ikut bersama OSIS, dia sudah mulai berani untuk memanajemen kegiatan, berani untuk berbicara di depan umum. Intinya ada perubahan. Hal itu juga yang membuat berkesan bagi Bapak, dan juga kekompakan dari OSIS itu sendiri yang terkadang Bapak lihat semakin hari semakin solid. Itu yang membuat Bapak terkesan. Berarti yang dari awalnya malu-malu Berani. jadi berani. Ya, malu-malu ini. Astagfirullahaladzim. Sensor ya guys. Oke. Di pertanyaan ketiga, menurut Bapak apa manfaat dari OSIS yang paling menonjol untuk peserta didik? Ya, kalau berbicara manfaat tentunya pasti banyak ya untuk manfaat itu sendiri. Tapi mungkin yang paling menonjol ialah soft skill, atau ya soft skill yang dimiliki ketika dia masuk OSIS. Dimana soft skill ini itu tidak dipelajari di ruang kelas, tetapi dipelajari di luar ruang kelas ya, di luar ruang kelas. Jadi dipelajari di luar kelas. Jadi tidak ada di pelajaran. Pelajaran apa? Jadi pelajaran untuk memimpin peserta didik yang lain, belajar Memimpin diri sendiri, terus juga belajar untuk membuat kegiatan, membuat proposal dan sebagainya. Itu tidak diajarkan di kelas, tapi diajarkan melalui organisasi. Mungkin itu salah satu manfaat yang paling menonjol bagi peserta didik ketika mereka mengikuti OSIS. Oke. Ini ada di pertanyaan keempat ya Pak. Bagaimana Bapak mengatasi tantangan dalam mengatur kegiatan OSIS agar berjalan dengan lancar dan efektif? Ya, tentunya dalam sebuah organisasi pasti ada tantangan ya. Ada tantangan, ada hambatan. Tapi
hal tersebut tidak menjadikan semangat dari OSIS maupun juga Bapak untuk membuat program-program yang bisa berdampak bagi sekolah. Dan juga tantangan ini selalu ada pastinya, mulai dari koordinasi yang kadang mungkin ada miskomunikasi, atau juga mungkin dari waktu, karena kan biasanya kadang ada yang bisa, ada Mepet, juga yang ada nggak yang nggak bisa. bisa. Iya, karena berbagai alasan lah ya, kita tidak bisa memungkiri itu. Dan juga kadang anggaran yang kadang terbatas, tapi hal ini tidak menjadikan kami dari OSIS itu ya pesimis. Kalau tidak ada anggaran, tidak ada kegiatan, bukan, tapi kita mencari solusi bagaimana kegiatan itu tetap terus berlangsung dan juga berdampak untuk seluruh siswa. Oke. Mm-mm. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Apa harapan Bapak untuk masa depan OSIS SMP Islam Azhar 2 Palembang ke depannya? Ya, Bapak di sini sebagai pembina OSIS berharap OSIS SMP Islam Azhar 2 Polygon bisa menjadi organisasi yang inovatif, kreatif, dan juga solid tentunya. Dimana sekarang kan sudah sangat canggih ya Iya, untuk perkembangan teknologi. Tentunya dengan hal ini akan lebih memudahkan anggota OSIS dalam membuat program kerja, dalam juga berinovasi, membuat kegiatan-kegiatan. Jadi lebih banyak mungkin dengan keadaan yang sekarang. lebih Jadi beragam gitu lebih ya. beragam. Ya, Bapak jadi berharap OSIS dapat lebih kreatif, inovatif, dan juga solid. Walaupun juga sekarang kadang banyak juga tantangan dari luar, tapi Bapak harap OSIS tetap bisa menunjukkan eksistensinya di sekolah dan juga memberikan kebermanfaatan bagi sekolah. Oke. Jadi saya rasa cukup ya Pak. Cukup segini ya guys. Mungkin ada ini, Ah. Fiona, ada sedikit kata-kata motivasi ya dari Iya. presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Kita soal. Dia pernah berkata begini, Fiona. Katanya, beri aku 10.000 orang tua, maka akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Nah, artinya apa, Fiona? Artinya pemuda itu memiliki energi yang besar untuk beraksi, bertindak. Nah, jadi Bapak harap OSIS ini adalah 10 pemuda yang bisa mengguncangkan dunia. Itu, Fiona. Oke, jadi mungkin cukup kali ya podcast kita pada kali ini. Umur-umur IKBB. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, Le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam dari Salam dari Spaza. Spaza.